Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan pujian puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kuat serta nikmat iman. Tidak lupa pula salawat serta salam kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Dika Dharma Faisa, NPM 25114142. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PPT tentang ekonomi Islam. Yang pertama itu ada pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lalu ada definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam atau Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah atau hasanus zaman. Nah, lalu ada prinsip atau nilai dasar ekonomi. Yang pertama itu ada tauhid, yang kedua ada keadilan, yang ketiga kenabian, dan yang keempat ma'ad hasil. Kenabian itu masuk ke dalam sifat sidik atau jujur. Lalu ada amanah atau dipercaya, fatonah itu cerdas, dan tablik itu menyampaikan. Lalu ada lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia, yaitu ada Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, lalu Lembaga Gadai, lalu ada BMT yaitu Baitul Ma'al Wat Tamil, lalu Pasar Modal Syariah. Kemudian ada perbankan syariah. Perbankan syariah ini bisa bermacam-macam, bisa bank syariah, bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah. Lalu ada bank umum konvensional, ada unit usaha syariah dan sistem konvensional. Masuk ke pengertian bank syariah. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Ada 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah. Yang kedua ada prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Lalu yang ketiga itu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau disebut ijarah. Lalu yang terakhir ada pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wa istiqna sebutannya. Lalu ada peran bank syariah.
Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank Lalu ada fungsi bank syariah. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, manajer investasi. Yang kedua, jasa keuangan. Yang ketiga, investor. Dan yang keempat adalah fungsi sosial. Apa itu manajer investasi? Yaitu bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Lalu ada jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi, kontrak, atau sewa. Contohnya meliputi letter of warrant, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Nah, lalu ada investor. Investor ini adalah investasi yang sesuai dengan syariah tersebut, meliputi akad murabahah, sewa menyewa, leasing, sewa menyewa atau leasing, musyarakah, akad murabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Lalu yang terakhir itu ada fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana qard atau pinjaman kebajikan atau zakat dan dana sumbangan sesuatu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu masuk ke definisi pegadaian syariah. Menjadi suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang-barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Yang pertama itu ada rahin, yaitu orang-orang yang menggadaikan. Lalu ada murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Lalu yang ketiga itu ada marhun, yaitu barang jaminan. Marhun terbagi menjadi 4, yaitu marhun itu ada syaratnya. Yang pertama, mempunyai nilai menurut syariat. Yang kedua, harus ada pada waktu akad. Dan yang ketiga, harus bisa diserahkan seketika kepada murtahid atau wakilnya. Marhun, marhun bin atau dain atau hutang harus jelas rahin dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim mengikat pada waktu akad. Lalu ada juga ijab dan qabul, pernyataan gadai dari para pihak. Yang pertama, keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahan. Yang kedua, kesesuaian qabul dengan ijab. Yang ketiga, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Lalu yang terakhir ada persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Masuk ke pengertian Baitul Mat wat Tamwil atau BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.
Lalu menurut Heri Sudarsono atau 2007 BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit sebagai halnya zakat, infak, dan sedekah. Lalu masuk ke fungsi BMT. Baitul Ma'al atau bait sama dengan rumah atau ma'al sama dengan harta, menerima titipan, dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil yaitu bait sama dengan rumah. Bait artinya rumah dan tamwil artinya pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Lalu ada dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Ma'al didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalilnya yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep dasar pasar modal syariah. Al-Quran dan Sunnah yaitu syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah SWT kepada hambanya. Masuk ke fikih, yaitu penafsiran ulama terhadap syariah. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ibadah manusia kepada Allah sang pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Lalu ada muamalah manusia sama dengan manusia lainnya. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah. Pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Lalu ada uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Lalu ada akad yang terjadi antara pemilik harta, investor dengan pemilik usaha, emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha, serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulating organization lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan atau meisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Masuk ke investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan. Sekian dari saya. Jika ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Jika kurang jelas saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.